Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apa-apa, serta senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema 2, indahnya keragaman budayaku, dan masuk pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak sekalian, materi belajar kita pada hari ini adalah keragaman rumah adat di Indonesia dan juga keragaman pakaian adat di Indonesia. Anak-anak sekalian, keragaman di Indonesia itu banyak. Salah satunya adalah keragaman budaya. Dalam keragaman budaya itu terdapat keragaman rumah adat dan juga tentu saja keragaman pakaian adat setiap suku bangsa di Indonesia. Anak-anak perhatikan dalam gambar, ini adalah contoh rumah adat Baileo dari Maluku, rumah adat Bangsal Kencana dari Provinsi Yogyakarta, rumah adat Petang dari Provinsi Kalimantan Tengah, dan beberapa gambar yang menunjukkan rumah adat dari wilayah di Indonesia. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan rumah adat? Rumah adat atau rumah tradisional adalah rumah khas yang melambangkan kebudayaan masyarakat setempat sesuai dengan suku bangsa yang menempatinya. Ini adalah contoh rumah adat dari Maluku yang namanya rumah adat Baileo. Anak-anak sekalian, mengapa rumah adat di Indonesia bermacam-macam bentuknya? Nah, faktor penyebab keragaman rumah adat di Indonesia adalah yang pertama, keadaan lingkungan alam, dan yang kedua adalah kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Mari kita bahas yang pertama. Lingkungan alam di Indonesia beragam wujud dan bentuknya. Bentang alam seperti pegunungan, rawa, pantai, hutan, dataran rendah, dataran tinggi, menyebabkan bentuk rumah beragam. Mengapa demikian? Karena setiap suku bangsa dengan bentang alam seperti itu, mereka membangun rumah menyesuaikan keadaan alam. Sehingga ketika jadi rumah itu aman untuk ditempati, aman dari segala bahaya yang bisa mengancamnya. Yang kedua, setiap suku bangsa di Indonesia membangun rumah sesuai dengan kebiasaan turun-temurun di mana mereka tinggal. Apa yang sudah dilakukan para leluhurnya atau nenek moyangnya dalam membuat rumah, mereka akan melanjutkan. Dengan demikian mereka turut melestarikan budaya bangsa, budaya daerah masing-masing. Anak-anak sekalian, berikut adalah contoh keragaman rumah adat di Indonesia. Anak-anak perhatikan, rumah adat Baduy dari Banten, rumah adat Baileo dari Maluku, rumah adat Bangsal Kencana dari Yogyakarta, rumah adat Bentang dari Kalimantan Tengah, dan juga rumah adat Kebaya dari Jakarta. Anak-anak perhatikan, setiap rumah adat itu mempunyai kekhasan atau ciri khas masing-masing, dan semuanya dilestarikan oleh setiap suku bangsa yang menempatinya. Anak-anak sekalian, setiap rumah adat yang anak-anak lihat tadi mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki rumah adat di tempat lain. Berikut adalah contoh keunikan rumah adat. Rumah adat dari Sumatera Barat yang dinamakan rumah gadang. Keunikannya terletak pada atap rumahnya, di mana atap rumahnya menyerupai tanduk kerbau dan dibuat dengan menggunakan bahan dari ijuk. Ini gambarnya rumah adat gadang dari Sumatera Barat. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah keunikan rumah adat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat dari Sulawesi Selatan adalah tongkonan. Keunikannya terletak pada atapnya, yaitu atapnya menyerupai perahu yang terbalik. Tidak ada di tempat lain selain adanya di Sulawesi Selatan. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Keunikan rumah ini adalah terbuat dari kayu dan daun ilalang, bersifat minimalis dan berukuran sempit. Tentu saja tidak bisa menampung banyak orang untuk tinggal di dalamnya. Berikutnya adalah keunikan rumah adat Panjang dari Kalimantan Barat. Keunikan rumah ini adalah mempunyai ukuran yang panjang dan bisa beberapa keluarga tinggal di dalamnya. Berikutnya adalah rumah adat Kebaya dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Keunikannya adalah atap rumahnya menyerupai pelana kuda yang dilipat rapi, terutama jika dilihat dari samping. Ini adalah gambar rumah kebaya dari Jakarta. Anak-anak sekalian, keragaman budaya yang lain adalah baju adat di Indonesia.
Keragaman yang demikian banyak di Indonesia menyebabkan Indonesia kaya akan pakaian adat. Pakaian adat menunjukkan identitas suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai pakaian khas yang tidak sama satu dengan yang lain. Ini adalah contoh pakaian adat dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, ini adalah pengertian mengenai baju adat. Apa yang dimaksud dengan baju adat? Baju adat adalah baju yang bisa menggambarkan identitas seseorang. Baju adat yang dipakai seseorang bisa menunjukkan suku bangsa seseorang yang memakai baju adat tersebut. Ini adalah contoh baju adat yang dipakai orang dan mereka berasal dari Provinsi Lampung. Anak-anak sekalian, jenis baju adat itu ada dua. Yang pertama adalah baju adat yang bisa dipakai sehari-hari dan juga baju adat untuk upacara adat. Ini adalah contoh baju adat sehari-hari dari Provinsi Jakarta dan yang dibawanya adalah baju adat resmi dari Jakarta, misalnya dipakai pada saat upacara pernikahan. Anak-anak sekalian, di Indonesia pakaian adat demikian banyak bentuk dan warnanya. Anak-anak perhatikan dalam gambar ada pakaian adat Jakarta, pakaian adat Bali, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jambi, Bali, Jabar, dan Jawa Tengah, serta provinsi yang lain. Mereka mempunyai baju adat warna-warni dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak ada yang sama. Itu menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai baju yang beragam sesuai dengan suku bangsa yang mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi suku bangsa tertentu. Anak-anak sekalian, ini adalah pakaian adat dari Jakarta. Pakaian khas masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah baju sadaria, yang kedua kebaya encim, baju ujung serong untuk laki-laki, kebaya none untuk perempuan, dandanan care none, dan dandanan care haji. Ini adalah gambarnya pakaian adat dari Jakarta. Anak-anak sekalian, sekian penyajian dari Pak Guru. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan anak-anak. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran.